Welcome back to my YouTube channel di Math Edu Study, kuliah online bersama dengan Adi Satrio Ardiansyah. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe karena gratis. Sekali lagi, like itu gratis, subscribe itu gratis, dan comment itu sunnah. Kita lanjutkan materi fungsi transendental dan aplikasinya pada perkuliahan kalkulus integral, dan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan fungsi eksponensial asli. Ini adalah kajiannya. Yang pertama pengantar, kemudian ada turunan, anti turunan, dan yang terakhir nanti ada hamilan nilai E atau nilai eksponensial. Kita awali terkait dengan pengantar fungsi eksponensial, kajian konstruksi pengembangan fungsi eksponensial asli. Bilangan E. Telah diketahui bahwa fx itu sama dengan ln x merupakan fungsi kontinu naik dan range-nya itu rf sama dengan r. Berdasarkan teorema nilai rata-rata turunan, dijamin bahwa nilai x secara tunggal sehingga ln x sama dengan 1. Bilangan ini selanjutnya dinotasikan sebagai E. Definisi 10.1. Ln E itu sama dengan 1. Telah ditunjukkan bahwa bilangan E merupakan bilangan irasional dan hampiran E diteliti sampai 12 desimal adalah 2,71818181459. Selanjutnya dari teorema 9.5D diperoleh bahwa ln E pangkat n itu sama dengan n kali ln n. Ln E tadi sama dengan 1, maka nilainya n sama dengan n kali 1, maka nilai dari ln E pangkat n itu sama dengan n. Jadi persamaan ini dapat ditentukan titik-titik yang terletak pada grafik fx sama dengan ln x untuk x lebih dari 0, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Oke, ini beberapa nilai untuk x demikian hingga fx sama dengan n. Oh iya. Oke. Jadi kalau n-nya itu min 2, maka nanti nilai fx-nya juga min 2, atau nilai ln e pangkat n-nya itu adalah min 2 juga. Maka nanti ini ya, untuk N1 maka nilainya ini 2,7182818 dan seterusnya. Tadi yang E pangkat 1, nilai E, tadi bilang E. Oke, ini adalah grafik fx sama dengan ln x untuk x lebih dari 0 dan dengan beberapa titik tertentu. Silakan diamati nanti. Tadi untuk E sama dengan 1 di sini ya, karena 2,7. Nanti nilainya itu sama dengan 1 di sini, pas. Kalau x-nya 1, nanti nilainya 0. Dan ke bawah, ini ke atas. Dipunyai fungsi f yang disajikan dengan fx sama dengan ln x untuk x lebih dari 0. Jelas bahwa f kontinu dan naik. Ini menunjukkan bahwa fungsi f mempunyai inverse. Untuk keperluan membangun fungsi eksponen asli didefinisikan sebagai berikut. Di definisi 10.2, di mana x itu sama dengan ln y, maka y itu sama dengan e pangkat x. Pengembangan definisi 10.2. Berikut dicari rumus fungsi inverse dengan fungsi fx sama dengan ln x untuk x lebih dari 0. Ambil sebarang x anggota real, jelas x itu sama dengan ln e pangkat x atau sama dengan f e pangkat x, bener, untuk suatu e pangkat x anggota real positif. Jadi f inverse x, karena tadi nilai x-nya itu adalah ln e pangkat x, maka f inverse dari f e pangkat x itu sama dengan f inverse bundaran f dari e pangkat x itu sama dengan i kalinya e pangkat x, maka sama dengan e pangkat x. Oke, saya ulangi lagi. Karena x itu sama dengan ln e pangkat x, jelas, maka nilai ln e pangkat x itu sama dengan f e pangkat x, ya kan? Kita sekarang mencari nilai untuk f inverse x. X tadi sama dengan f e pangkat x. Jadi ini kita tulis seperti ini. Kemudian ini kita f-nya dibundarkan ke belakang atau kita asosiatifkan.
Sehingga nanti F inverse bundaran F itu sama dengan I atau fungsi identitas, maka nilainya itu sama dengan E pangkat X. Sehingga inverse dari Fx sama dengan ln X itu adalah E pangkat X. Ini adalah gambaran terkait dengan Fx sama dengan ln X dan Fx sama dengan E pangkat X, di mana simetrinya itu terhadap garis Y sama dengan X. Jadi dia saling ln X itu cerminannya adalah di E pangkat X. Gambarnya seperti ini ya. Selanjutnya teorema 10.3 terkait dengan sifat-sifat dari bilangan dari E pangkat X. Jika X1, X2 bilangan real dan R adalah bilangan rasional, maka E pangkat X1 kali E pangkat X2 itu sama dengan E pangkat X1 plus X2. Kemudian E pangkat X1 per E pangkat X2 itu sama dengan E pangkat X1 min X2. Dan E pangkat X1 dipangkatkan R itu sama dengan E pangkat X1 kali R. Saya buktikan salah satu teoremanya, yaitu teorema yang A. Kita tulis E pangkat X1 sama dengan Y1 dan E pangkat X2 sama dengan Y2. Ini X2 ya. Jelas E pangkat 1, E pangkat X1 itu sama dengan Y1, maka X1 sama dengan ln Y1. Kemudian E pangkat X2 sama dengan Y2, maka X2 sama dengan ln Y2. X1 tambah X2 sama dengan ln Y1 tambah ln Y2. Itu ekivalen dengan ln Y1 kali Y2. Nah, dari sini kita balikkan lagi sehingga kita peroleh Y1 kali Y2 itu sama dengan E pangkat X plus 1 tambah X plus 2. E pangkat X plus 1 plus X2. Karena Y1 sama dengan E pangkat X plus 1 dan Y2 sama dengan E pangkat X2, maka E pangkat X1 kali E pangkat X2 sama dengan E pangkat X1 plus X2. Untuk yang lainnya, sebagai latihan, silakan. Oke. Pertanyaan esensial. Deskripsikan terbentuknya E pangkat X dengan menggunakan bahasa saudara. Tadi sudah saya kaji terkait dengan bagaimana mengkonstruksi Fx sama dengan E pangkat X. Sekarang saya minta kalian untuk mendeskripsikan kembali terbentuknya atau konstruksi dari E pangkat X dengan menggunakan bahasa saudara sendiri. Nanti pertanyaan esensial bisa kalian sampaikan di kolom komentar yang ada di video pembelajaran terkait dengan fungsi eksponensial asli. Untuk pembagiannya nanti silakan kalian cek di Elena maupun di WhatsApp group. Penugasannya, kalian diminta untuk menunjukkan teorema 11.3 tadi terkait jika XY bilangan real dan R itu adalah bilangan rasional, maka E pangkat X dibagi E pangkat Y sama dengan E pangkat X min Y, dan E pangkat X dipangkatkan R itu sama dengan E pangkat R kali X. Silakan dibuktikan sebagai tugas. Pengumpulan tugas dan deadline silakan kalian cek di Elena. Jika ingin ditanyakan, silakan tanyakan melalui kolom komentar. Jika tidak, tetap stay at home dan kuliah online bersama dengan Adi Satrio Adiansyah, SPD MD di Math Edu Study. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.